3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Halo guys, nama gue Sabik. Mungkin beberapa dari kalian tahu kalau gue itu editor video dari cerita manhwa. Apalagi yang aktif di Telegram. Pasti tahu. Sekarang gue mau mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, gue, Sabik, editor video dari cerita manhwa, akan menggantikan posisi Mimin dari cerita manhwa sebagai pengisi suara di channel ini. Karena Mimin Kyle sedang mempersiapkan channel baru. Kalau kalian masih mau tahu kelanjutan dari Strongest Animeta, dan gak masalah gue jadi pengisi suaranya, kalian masih bisa pantengin channel ini terus, sambil menunggu info dari Mimin selanjutnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe membombardir para orc, dan menghampiri Emperor Stone-nya untuk mengambil Emperor Stone itu. Tapi Sukiwe sadar, kalau Emperor Stone ini bisa melindungi dirinya sendiri, agar tidak jatuh ke tangan kultivator lain. Xuan Yuan, menjauhlah dari Emperor Stone itu. Ada yang salah dengan Emperor Stone itu. Emperor Stone itu tiba-tiba berbicara. Beraninya kalian mencoba mencuri Emperor Stone Celestial Emperor ini. Sayang sekali, kalian harus mati sebagai Celestial Prime belaka. Sukiwe mencoba menyelamatkan Fairy Xuan Yuan. Xuan Yuan, gawat, jebakan lagi. Hah? Kenapa aku bilang lagi? Mereka pun terhisap lagi oleh Emperor Stone itu. Emperor Stone itu berkata, hahaha, tersesatlah kalian dalam siklus tanpa akhir ini. Saat Celestial Emperor ini mengkondensasikan kembali kekuatan Celestialnya, aku pasti akan bisa kembali ke dunia. Sukiwe pun mengulangi kembali siklus yang sama. Sukiwe kembali ke bumi, lalu mati ditabrak mobil, lalu dipindahkan ke dunia lain. Aku baru saja meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini di mana? Banyak sekali ingatan yang membanjiri kepalaku. Aduh, ingatan ini, aku berada dalam tubuh seseorang. Namaku Sukiwe, dan seharusnya aku adalah menantu dari kerajaan Hou-Yuan. Dan aku terbunuh karena akar spiritual apiku diserap oleh Kaisar Hou-Yuan. Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba ada ingatan lebih banyak masuk? Ini masa laluku? Tidak, ini masa depanku. Bukan, ini ingatan masa laluku. Ternyata aku sudah melalui banyak reinkarnasi. Emperor Stone. Oh iya, itu benar. Ini semua karena Emperor Stone itu. Jadi begitu. Aku mengerti sekarang. Emperor Stone sialan. Jadi kau ingin menyeretku ke dalam lingkaran tanpa akhir, menguras kekuatanku, dan membuatku akhirnya mati di sini. Ini adalah saat pertama kali aku datang ke pegunungan 5 elemen. Aku sangat merindukannya. Dan saat ini, aku masih sangat lemah. Dalam siklus terakhir, aku hampir melihat tipuan dari Emperor Stone itu. Dia mengambil resiko untuk menyeretku dan Xuan Yuan ke dalam lingkaran reinkarnasi ini. Jadinya ada sedikit kesalahan, dan aku bisa mendapatkan ingatanku kembali. Seharusnya ini bukan lingkaran reinkarnasi yang nyata. Ini pasti hanya dunia ilusi. Aku sudah membangkitkan ingatanku yang asli. Lalu kultivasiku, Sukiwe pun berhasil mendapatkan basis kultivasinya kembali. Sekarang basis kultivasiku sudah kembali. Emperor Stone ini menyegel ingatanku, dan membuat dunia palsu, di mana aku terus bereinkarnasi. Apa kau ingin menunda waktuku agar rencanamu berhasil? Mungkin Celestial Emperor itu belum sepenuhnya mati selama ini. Kesadaran spiritualnya melekat pada Emperor Stone, dan dia ingin mengkondensasikan kekuatan Celestial untuk membangkitkan tubuh fisiknya. Jika Gaer tidak membalikan waktu di dalam goa, dengan perbedaan waktu di dalam dan di luar goa, aku takut
ribuan tahun sudah berlalu di dunia luar. Dan bagian terdalam goa hanya beberapa saat setelah kematian Celestial Emperor. Sekarang waktunya sudah terbalik. Beberapa saat di dunia luar setara dengan puluhan ribu tahun di dalam goa. Sisa jiwa Celestial Emperor itu pasti sudah mencoba banyak metode untuk bangkit kembali. Aku dan Xuan Yuan Wanrong berada di puncak Celestial Prime. Bahkan jika Celestial Emperor itu sangat kuat semasa hidupnya, sekarang dia hanyalah sisa jiwa. Tidak mungkin dia bisa melukai kami. Bagaimana tepatnya dia ingin mengalahkan kami? Sukiyoe pun memanggil Sistem. Sistem, apa kau masih di sana? Sistem pun muncul. Selamat pada Hosukiwe karena telah mengaktifkan sistem. Sistem ini akan memandu dan membantu Anda untuk terbang. Jangan membawaku terbang. Sepertinya sia-sia aku mendengar suaramu. Sistem, apa kau bisa menghancurkan dunia palsu ini? Sistem menjawab. Setelah diperiksa, host tidak terjebak di dalam dunia ilusi. Sukiyoe berada di dunia asli. Jangan terkecoh. Ilusi dari Emperor Stone ini punya kekuatan tingkat Celestial Emperor. Sepertinya level sistem terlalu rendah untuk mengatasi musuh tingkat Celestial Emperor. Sepertinya aku harus segera mengupgrade-nya. Aku harus mencari cara untuk keluar dari dunia ilusi ini. Sukiyoe pun menggunakan skillnya Heaven Eye. Ternyata benar. Seperti yang dikatakan oleh sistem, sama sekali tidak ada celah. Ini benar-benar dunia nyata. Dalam siklus sebelumnya, aku berulang kali menonton dan melakukan perjalanan ke dunia immortal dan kemudian mengalami kehidupan yang sama. Dan pada akhirnya, pergi mencari Emperor Stone dan diseret ke dalam lingkaran reinkarnasi dan terus berulang. Mungkin tidak terisap oleh Emperor Stone di tahap terakhir adalah solusinya. Xuan Yuan juga jatuh ke dalam lingkaran reinkarnasi sepertiku. Sekarang, dia seharusnya terbaring di dalam lembah makam abadi. Aku akan pergi mengeluarkannya, lalu menghancurkan Emperor Stone-nya bersama-sama. Masih ada waktu yang sangat lama sebelum belenggu dunia langit hancur. Aku ingin pergi ke benua Xianyun sebentar, tapi nggak bisa pergi ke sana. Saat ini, aku baru tiba di pegunungan 5 elemen. Ergosi masih tersegel, dan Duan Jude tidak mengenalku. Sekte Tianwu dan Kaisar Api juga masih hidup. Sekte Tianwu, Kaisar Api. Meskipun dunia ini palsu, tapi ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Sukiyoe pun pergi ke Sekte Tianwu, dan Sukiyoe pun masuk ke dalam. Sukiyoe berkata, "Yo, kalian berdua sepertinya sedang bersenang-senang. Hei, siapa kau? Orang biasa tidak bisa memasuki Sekte Tianwu." Sukiyoe membalas, "Namaku Hong Ling Chin, dan aku datang untuk memberi kalian hadiah." Dua orang dari Sekte Tianwu panik. "Apa itu? Hati-hati!" Dengan Fire Lotus-nya, Sukiyoe langsung meledakkan Sekte Tianwu dan langsung pergi meninggalkannya. Selanjutnya, Sukiyoe pergi ke ibu kota kerajaan Hoyuan. Sukiyoe berkata, "Yo, sepertinya Kaisar sedang bersenang-senang." Kaisar itu berkata, "Hei, siapa kau? Orang biasa tidak bisa masuk ke istana. Namaku Hong Ling Chin, dan aku datang untuk memberi kalian hadiah." "Hei, apa yang kau inginkan? Aku tidak punya masalah denganmu." Sukiyoe pun juga meledakkan Kaisar Api. "Tidak!" Selanjutnya, Sukiyoe pergi ke lembah makam abadi. "Hei, siapa kau? Beraninya kau masuk ke lembah makam abadi seorang diri. Jangan salahkan aku karena menghajarmu." Sukiyoe berkata, "Kau tidak mengenalku. Kau benar-benar wanita yang kasar ya." Sukiyoe berkata seperti itu sambil meledakkannya. Sukiyoe pun lompat ke dalam dan berdiri di depan peti es. Xuan Yuan kaget. "Siapa kau? Kenapa kau bisa menemukan tubuh asliku?" Sukiyoe membalas, "Hei bodoh, cepatlah bangun. Kau dan aku terjebak di dalam dunia ilusi." Xuan Yuan masih bingung. "Ilusi? Apa yang kau katakan? Siapa kau?" Sukiyoe berkata, "Sepertinya kau tidak bisa bangun sendiri. Aku tidak bisa menghancurkan ilusi ini. Tapi, apakah aku bisa menghancurkan segel ingatan seseorang?" Sukiyoe pun mengeluarkan Xuan Yuan dari peti matinya. Xuan Yuan berkata, "Astaga, peti mati pelindungku. Lukaku belum sembuh. Tapi kau malah menghancurkan peti matiku. Hidupku tidak akan lama lagi." Sukiyoe pun langsung menangkap Xuan Yuan. Sukiyoe berkata, "Bodoh, kau tidak bisa mati tanpaku. Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan kepadaku?" Sukiyoe pun mencoba untuk mengembalikan ingatan dari Xuan Yuan. Sukiyoe, apa yang terjadi? Kenapa kau seperti itu? Bukankah ini istana di dalam lembah makam abadi? Kenapa kita ada di sini?" Sukiyoe berkata, "Akhirnya kau sadar juga. Apa kau ingat tempat terakhir kita di mana?" Xuan Yuan menjawab, "Bukannya kita sedang mencari Emperor Stone? Aku tidak bisa ingat apa yang terjadi setelahnya. Seolah-olah aku sudah bereinkarnasi berkali-kali." Dalam benak Xuan Yuan, orang ini, dia baru saja memelukku. Enggak, aku tidak boleh memikirkannya." Xuan Yuan pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sukiyoe menjawab, "Sederhananya, kita jatuh ke dalam jebakan Emperor Stone, terjebak di dalam lingkaran ilusi tanpa akhir." Xuan Yuan bertanya, "Ilusi? Lalu bagaimana cara kita keluar?" Di sini, Sukiyoe memberitahu Xuan Yuan tentang dugaannya. Xuan Yuan berkata, "Emperor Stone ini sangat kuat." Xuan Yuan pun mencoba menghancurkan ilusinya. "Aku bahkan tidak bisa menghancurkan ilusi ini dengan teknik celestialku." Sukiyoe berkata, "Sekarang,
Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah pergi ke benua Xianyun dan mencari Emerald Stone itu. Jika kita bisa menghancurkannya, kita mungkin bisa keluar dari ilusi ini. Ayo, sekarang kita cari cara untuk pergi ke benua Xianyun dulu. Mereka berdua pun pergi ke benua langit. Lebih tepatnya, di Akademi Heaven Palace. Mereka berdua menginterogasi Dekan Akademi Heaven Palace. Sukiyo bertanya, katakan sekarang, bagaimana kau berkolusi dengan Heaven's Gate untuk membuka saluran ruang? Bicaralah dengan jelas, maka aku akan mengampunimu. Dekan itu menjawab, Xuan Yuan Wan Rong, aku tidak menduga kau kembali hidup-hidup. Hanya Celestial Emperor Yongchen yang tahu cara ke benua Xianyun. Sukiyo berkata, gimana? Sepertinya tidak ada seorang pun di benua langit yang tahu cara pergi ke benua Xianyun. Xuan Yuan membalas, saat waktunya tiba, Yongchen akan menyuruh Heaven's Gate untuk menyerang benua langit. Kita hanya bisa menunggu sampai saat itu agar saluran ruangnya terbuka. Dasar penjahat tidak tahu malu. Matilah kau. Malam hari pun tiba dan Xuan Yuan sedang bersantai di balkon. Aku khawatir butuh waktu beberapa dekade sebelum Heaven's Gate menyerang. Bagaimana kita akan melewati waktu ini? Meskipun pada tingkat kultivasi kita usia itu tidak terbatas, tapi memikirkan bahwa kita terjebak dalam ilusi ini untuk waktu yang lama masih membuatku sedikit kesal. Hei Sukiwe, apa kau punya ide? Sukiwe berkata, hah? Kau bilang apa? Kau mau paha ayam panggang? Xuan Yuan membalas, kau masih punya keinginan untuk makan? Aku barusan bertanya sesuatu padamu. Sukiyo menjawab, tidak bisakah kau bertahan untuk beberapa tahun lagi? Sangat memalukan jika kultivator yang sudah hidup bertahun-tahun sepertimu tidak bisa menahannya. Kita ini terjebak di dalam dunia ilusi di dalam goa. Bahkan jika kita terjebak ribuan tahun, itu hanyalah beberapa saat di dunia luar. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Selain itu, mau ini dunia ilusi atau asli, bukannya intinya adalah tentang menjalani hidup. Tidak peduli kau ada di mana. Yang terpenting adalah bersenang-senang setiap hari. Dan aku tidak sendirian di dunia ilusi ini. Bukankah kau ada bersamaku? Terakhir kali saat kau pergi ke kampung halamanku, aku tidak mengajakmu jalan-jalan. Tapi kali ini, aku ingin mengajakmu untuk melihat budaya bumi. Di dalam benak Xuan Yuan, anak ini, kenapa dia sangat optimis? Xuan Yuan berkata, memangnya siapa yang mau menemanimu? Kau bicara seolah-olah kita adalah pasangan Taois. Sukiyo berkata, nih, paha ayam besarnya sudah siap. Apa kau mau? Iya, aku mau. Di hari berikutnya, mereka berdua retret ke gunung dan hutan, dan mulai menunggu dengan sabar hingga benua Xianyun terbuka. Sukiyo menghiasi seluruh bangunan dengan modernitas dan dipenuhi dengan fasilitas modern yang ditukar dari sistem, dan membiarkan Xuan Yuan mendapat pengaruh dari budaya bumi yang cukup. Mereka berdua sekarang sedang bermain game. Xuan Yuan berkata, yah, mati lagi. Game ini terlalu sulit, aku tidak bisa melakukannya. Sukiyo menjawab, memang game ini cukup sulit. Sukiwe yang melihat Xuan Yuan frustasi, mengelus kepalanya dan berkata, dasar bodoh. Ini tuh cuma game. Jika kau kalah, tinggal coba lagi. Pipi Xuan Yuan memerah. Lalu Xuan Yuan langsung menyingkirkan tangan Sukiwe. Hei bocah bau, jangan menyentuh rambutku. Sukiwe membalas, ayo. Meskipun aku menyentuhnya, tidak akan terjadi apa-apa. Lalu kita berpindah ke dapur. Xuan Yuan bertanya, Sukiwe, apakah steak ini sudah dimarinasi? Sukiwe membalas, udah, itu tinggal dimasak aja. Masukkan dulu sedikit minyak, lalu tunggu hingga minyaknya panas. Setelah itu, masukkan steaknya, goreng sebentar, lalu dibalik. Hati-hati, jangan sampai nyangkut. Xuan Yuan tampak panik. Sukiyo berkata, yo, cepat balikan itu. Xuan Yuan membalas, aku tidak bisa memegangnya. Hasil steaknya pun gosong. Xuan Yuan berkata, panasnya tidak terkontrol dengan baik, jadi sebaiknya jangan dimakan. Sukiyo berkata, Wan Rong, kau sudah bekerja keras untuk membuatnya. Tentu saja aku akan menghabiskannya. Jangan dimakan, nanti perutmu sakit. Dasar bodoh, hanya permukaannya aja yang gosong. Bagian dalam steaknya ini masih sangat empuk, dan bagaimana mungkin perutku sakit? Bahkan jika kau memberiku racun, aku juga gak akan mati. Xuan Yuan bertanya, benarkah itu masih bisa dimakan? Nih, kalau nggak percaya coba aja. Lalu mereka keluar rumah dan menyalakan kembang api. Xuan Yuan bertanya, cantik sekali ini, apa namanya? Sukiyo menjawab, ini disebut dengan kembang api. Di kampung halamanku, semua orang suka bermain itu saat malam tahun baru. Xuan Yuan membalas, ada banyak sekali hal aneh di kampung halamanmu. Sukiyo berkata lagi, nih, ada juga yang lebih besar. Aku akan menunjukkannya padamu. Sukiyo pun menyalakan kembang api yang besar, dan kembang apinya meledak di udara. Wah, indah sekali. Sukiyo membalas, ngomong-ngomong, biasanya kau membuat permintaan di saat seperti ini, berharap untuk masa depan atau semacamnya. Xuan Yuan merespon, harapan, masa depan ya? Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu apa yang aku inginkan. Hal yang harus dilakukan di masa depan, aku juga nggak tahu. Aku sudah dilatih sejak lahir oleh sekte Heaven Palace, dan juga kedua orang tuaku juga sudah pergi lebih awal. Setelah dewasa, aku setiap hari menghabiskan waktuku untuk berkultivasi. Dan untuk kenapa aku ingin berkultivasi, aku tidak pernah menemukan jawabannya.
Kemudian aku menemukan bahwa Sekte Heaven Palace melatihku hanya untuk menjadikanku sebagai pewaris dari buku surga Taiyi. Tapi sekarang, Sekte Heaven Palace sudah tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku melakukan apapun lagi. Tapi aku masih berlatih dan mencari kesempatan untuk menjadi Celestial Emperor. Tapi hingga sekarang, aku juga sendiri masih belum mengerti apa tujuanku berkultivasi. Mungkin karena berkultivasi adalah satu-satunya cara hidupku, aku hanya akan melakukan ini terus-menerus. Sambil mengelus kepala Xuan Yuan, Sukiwe berkata, "Dasar bodoh, seseorang pasti akan mati suatu hari nanti. Jadi mulai sekarang, berusahalah dengan keras untuk mencarinya sebelum kau mati. Berlatihlah agar kau bisa melindungi diri dari penjahat, atau menjadi kaya, dan berpesta setiap hari sambil hidup santai. Itu juga bisa. Atau bertemu dengan seseorang, memiliki anak, dan hidup sampai tua bersama. Itu lebih masuk akal. Kau belum menemukan apa keinginanmu sebelumnya. Tetapi karena adanya kultivasi, itu membuatmu berumur panjang sampai sekarang. Masih ada waktu yang panjang untuk menemukannya." Xuan Yuan pun membalas, "Sukiwe, meskipun aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi saat menghabiskan waktu bersamamu kali ini, aku jadi tahu banyak hal dan kebenaran lebih baik dari kehidupan masa laluku. Meskipun tujuanku mencapai ranah Celestial Emperor adalah untuk melepaskan ikatan denganmu, tapi sepertinya..." Sukiwe langsung memotong. "Sepertinya itu tidak bisa diatasi, dan itu cukup bagus, bukan?" Xuan Yuan menjawab, "Itu benar, Sukiwe, tapi kau harus berjanji padaku. Aku tidak masalah kau punya wanita yang lain. Aku hanya memintamu agar tidak mengabaikanku di masa depan." "Dasar bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikanmu? Jika kau tidak percaya, kau dan aku adalah pasangan Taois yang diakui oleh buku surga Taiyi, dan kau adalah istri sah pertama Sukiwe." Mereka pun akhirnya berciuman. Sekat terus! Di hari berikutnya, Sukiwe dan Xuan Yuan hidup bahagia bersama. Kultivasi keduanya sudah berada di puncak dunia. Jadi dalam waktu singkat, seluruh benua langit telah sujud di kaki mereka. Dan akhirnya, hari di mana Heaven's Gate menyerang sudah tiba. 3 orang muncul dari saluran ruang itu. Orang yang satu berkata, "Apakah ini benua langit?" Mereka semua hanyalah bunga dan pohon rusak. "Cepat hancurkan semua sekte ini. Kalian semua, cepat serang. Jangan biarkan Celestial Emperor Yongchen menunggu." Lalu dengan cepat, Sukiwe dan Xuan Yuan langsung memasuki saluran ruang itu. Tapi karena sangat cepat, kultivator tadi sampai tidak sadar. Yang satu berkata, "Apa yang terbang barusan?" Yang satu lagi menjawab, "Aku nggak melihatnya dengan jelas. Itu seperti manusia." "Ya udah biarkan aja. Ayo kita cepat serang." Xuan Yuan berkata, "Aku tidak menduga hari ini datang begitu cepat. Sekarang kita sudah tiba di benua Xianyun." Sukiwe merespon, "Ayo kita cari dan hancurkan Emperor Stone itu." Mereka pun tiba di benua Xianyun. Sukiwe berkata, "Dasar Emperor Stone sialan. Kau sudah menjebak kami di dalam dunia ilusi selama beberapa dekade. Kali ini kami telah membangunkan ingatan. Aku akan meledakkanmu." Xuan Yuan merespon, "Jadi maksudmu kau merasa enggan bersamaku selama beberapa dekade? Jika kau punya pilihan, kau pasti tidak mau hidup denganku begitu lama." Sukiwe tampak panik. "Bagaimana mungkin? Aku hanya mengutuk Emperor Stone itu." "Aku ini cuma bercanda. Ayo pergi." Mereka pun masuk dalam goa dan sudah sampai di pemukiman Orc. Sukiwe berkata, "Hei, Emperor Stone sialan, kakekmu sudah tiba." Sukiwe membombardir para orc yang ada. Xuan Yuan berkata, "Sukiwe, incar bangunan yang berisi Emperor Stone itu." Saat Sukiwe menyerang bangunan yang berisi Emperor Stone, serangan itu langsung dihentikan oleh penghalang. Xuan Yuan berkata, "Itu dihentikan oleh penghalang." Sukiwe berkata, "Benda itu benar-benar melindungi dirinya. Kali ini, ketahuan kau. Masuk dan tangkap Emperor Stone itu. Kita harus menyuruhnya menjelaskan tentang ilusi ini sejelas mungkin hingga dasarnya." Xuan Yuan melancarkan tebasan yang membuat pelindung dan bangunan itu terbelah. Xuan Yuan berkata, "Sukiwe, Emperor Stone di sana. Cepat hancurkan itu." Sukiwe pun menyerang menggunakan serangan petirnya. "Matilah kau." Tapi batu itu berhasil menahan serangan Sukiwe. Batu itu berkata, "Anak muda, berhenti. Tolong ampuni nyawaku." Xuan Yuan tampak bingung. "Hah? Emperor Stone-nya berbicara?" Sukiwe berkata, "Untuk apa aku melakukannya? Kenapa kau menjebak kami? Katakan cepat, bagaimana caranya keluar dari ilusi ini?" Batu itu berbicara lagi. "Aku adalah dekan dari Akademi Tiantao di benua Xianyun. Aku disergap oleh seorang penjahat dan terluka parah. Dan pada akhirnya, mati di dalam goa ini. Tetapi sisa jiwaku tetap berada dalam Emperor Stone." Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara!
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.